so much money. Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rismul Marai, NIM 2374201025. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan membahas apa itu hukum perdata dan memberikan contoh kasusnya. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu atau pihak swasta dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek seperti kontrak kepemilikan properti, warisan, tanggung jawab, hukum, dan lainnya. Tujuan hukum perdata adalah untuk memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu, serta menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum perdata berbeda dari hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan tindakan pidana dan hukuman. Berikut saya akan membahas beberapa contoh kasus hukum perdata. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak. Perceraian diajukan oleh seorang suami atau gugat, perceraian yang diajukan oleh istri. Contoh kasusnya, pasangan suami istri John dan Lisa telah menikah selama 10 tahun. Namun dalam beberapa tahun akhir, hubungan mereka semakin renggang. Mereka sering kali bertengkar tentang uang, pekerjaan, dan kurangnya komunikasi. John memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai karena dia merasa tidak bahagia dalam pernikahan tersebut dan merasa bahwa perceraian tersebut adalah solusi terbaik bagi keduanya. Lisa juga setuju dengan keputusan ini. Mereka mengajukan dokumen perceraian dan mengikuti proses hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Contoh kasusnya, Siti seorang guru di sebuah sekolah SMA. Dia menjadi korban pencemaran nama baik dari seorang orang tua murid. Ahmad tidak puas dengan cara Siti mengajar anaknya dan mulai menyebar berita-berita palsu di media sosial bahwa Siti melakukan tindakan tidak etis di sekolah. Ahmad menuduh Siti melakukan kecurangan dalam penilaian akademik dan bahkan menyebutkan bahwa Siti terlibat dalam kegiatan ilegal. Berita-berita ini merusak reputasi dan membuatnya kehilangan kepercayaan di sekolah dan komunitasnya. Siti memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Ahmad atas pencemaran nama baik. Perebutan hak asuh anak, Undang-Undang Nomor 1 dan 2 tahun 1974, pada pasal 49 pencabutan hak asuh disebabkan karena lalai menjalankan kewajiban dan perilaku yang buruk. Contoh kasusnya, pasangan suami istri Sarah dan David memutuskan untuk bercerai setelah beberapa tahun pernikahan mereka. Mereka memiliki seorang anak berusia 5 tahun, Emily. Sarah dan David ingin menentukan hak asuh Emily setelah perceraian. Setelah negosiasi, mereka sepakat untuk hak asuh bersama, yang berarti keduanya akan memiliki waktu yang setara untuk merawat Emily. Mereka merencanakan jadwal yang memungkinkan Emily tinggal dengan salah satu dari mereka pada hari-hari tertentu, sambil tetap menjaga komunikasi dan koordinasi untuk kepentingan terbaik anak mereka. Pengadilan juga memberikan persetujuan mereka untuk pengaturan hak asuh bersama ini. Pasal 1051, bila seseorang yang ke tangannya telah jatuh suatu warisan meninggalnya tanpa menolak atau menerima, maka para ahli warisnya berwenang sebagai penggantinya untuk menerima atau menolak dan ketentuan-ketentuan pasal yang lalu berlaku terhadap mereka. Contoh kasus masalah warisan. Setelah kematian ayah mereka, dua saudara Sarah dan Tom menemukan diri mereka dalam masalah warisan. Ayah mereka meninggalkan warisan berupa tanah yang cukup besar dan beberapa aset lainnya, namun tidak ada surat wasiat yang jelas.
Sarah dan Tom berdua ingin mendapatkan warisan yang adil dan warisan tersebut. Tetapi mereka memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana harta tersebut harus dibagi. Sarah ingin menjual properti dan membagi hasilnya, sementara Tommy ingin mempertahankan properti dan terus mengelolanya sebagai aset keluarga. Mereka menghadapinya dengan konsultasi dengan ahli waris dan berencana untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi atau proses hukum jika diperlukan. Mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata. Contoh kasus utang piutang. Andi meminjam uang sejumlah 5 juta dari temannya, Budi, beberapa bulan yang lalu untuk membayar biaya perbaikan mobilnya. Mereka sepakat bahwa Andi akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 6 bulan dengan bunga 10% per bulan. Namun saat jatuh tempo, Andi belum dapat mengembalikan utangnya kepada Budi. Karena masalah keuangan yang tidak terduga, mereka berdua memutuskan untuk duduk bersama, berbicara tentang situasi ini dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin mereka akan berunding jadwal pembayaran yang baru atau mencari alternatif lain untuk menyelesaikan utang piutang ini secara adil. Itu saja dari saya. Akhir kata, jadikanlah hal baik sebagai candu dan cinta sebagai landasan perjuangan. Itu saja dari saya. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua.